Nama saya Sri Meriani Berusinulingga dengan NIM 2201020004. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar teknologi informasi, yaitu menjelaskan pengertian dan contoh penerapan dari Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence. Pengertian Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Contoh penerapan Internet of Things yaitu Smart Home. Smart Home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Interkoneksi ini memungkinkan kita untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi IoT, kita bisa mematikan lampu rumah saat kita sedang berada di luar. Kita juga bisa membuka kunci pintu rumah dari jarak jauh ketika ada kerabat yang sedang mengunjungi rumah kita. Bukankah hidup menjadi lebih praktis jika kita bisa mengontrol rumah hanya dengan sekali klik? Contoh Internet of Things dalam smart home ini bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang kita. Pengertian Big Data. Big Data atau disebut dengan Mahadata, data raya atau data bandang adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur sehingga menjadikan sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen, pangkalan data biasa atau aplikasi pengolah data tradisional belaka. Contoh penerapan Big Data adalah dalam bidang pajak. Big Data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal ini tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, Ditjen Pajak mampu mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini. Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Pengertian Machine Learning. Istilah Machine Learning pada dasarnya adalah proses komputer untuk belajar dari data atau learn from data. Tanpa adanya data, komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Oleh karena itu, jika kita belajar machine learning, pasti kita terus berinteraksi langsung dengan data. Contoh penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari yaitu Google Search Auto Suggest. Pasti kita semua menyadari bahwa dalam Google Search Bar memiliki fitur Auto Suggest atau Auto Complete. Melalui fitur ini, kita mendapatkan rekomendasi kata atau phrase bahkan sebelum kita selesai mengetik. Misal kita mengetik kata tempat rumah makan, maka Google akan memberi rekomendasi tempat rumah makan terdekat, tempat rumah makan di Bogor, dan seterusnya. Pengertian Artificial Intelligence atau disebut dengan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Contoh penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuka ponsel. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari yaitu membuka ponselnya. Ketika membuka smartphone dengan biometrik seperti Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Eiffel Pass ID misalnya bekerja dengan mendapatkan 30.000 titik inframerah yang tak terlihat pada wajah kita dan merekam image dari wajah kita. Kemudian Face ID akan menggunakan algoritma machine learning untuk membandingkan hasil pemindaian itu dengan data tentang wajah kita yang sudah disimpan sebelumnya. Hasil di perbandingan ini digunakan Face ID untuk mengizinkan ponsel untuk dibuka atau tidak. Masalah yang sering timbul di kalangan manusia yaitu akan mengakibatkan pengangguran massal di dunia karena setiap pekerjaan adalah menjadi serba otomatis dan tenaga manusia tidak akan diperlukan lagi. Kehilangan pekerjaan mungkin merupakan kekhawatiran terbesar, kata Alan Bundy, seorang profesor di Sekolah Informatika Universitas Edinburgh. Manusia akan dibutuhkan untuk mengatur beberapa aplikasi berskala kecil dan untuk menemukan kasus-kasus sampingan yang tidak dapat mereka tangani, tetapi ini tidak akan mengurangi terjadinya pengangguran massal, setidaknya tidak untuk waktu yang sangat lama, tambahnya. Sementara itu, kelompok pendukung AI mengatakan bahwa teknologi akan mengarah pada penciptaan jenis pekerjaan baru.